samratuhu, sampai ada buahnya. Tanpa amal ilmu tidak akan ada amalnya, tidak akan ada manfaatnya. Kapan manfaatnya ya? Terus saja dulu. Nah ini kadang-kadang orang keburu putus asa, baru dikasih amalan, baru sebulan sudah laporan, durungana dradak, durungana. Yang umat bahasa wadon sing ayunnya kayak Syahrini, kepengen seminggu ya, cuwe. Belum tahun kun lakun. Iya, bakal darmuna mah telung dina kelar kan mah. Ya iya, itu persalahan. Jadi karena gak sabar. Iya. Ya gulamu ilmuka yunadika. Ilmumu menegurmu, memanggilmu, menyapamu. Ana hujjatun alaika in lam ta'mal bi. Aku akan meminta pertanggungjawaban kepadamu. Aku akan menjadi beban di atas pundakmu kalau aku tidak kamu amalkan. Ini kata ilmu. Wa hujjatun laka in amilta bi, dan ini akan bisa menjadi argumentasi yang memperkuat kamu apabila kamu mengamalkan aku. Kata ilmu, aku menjadi argumen yang akan melemahkan dirimu kalau tidak kamu amalkan, dan aku akan menjadi argumen yang memperkuat personalitasmu. Maksudnya gitu. Ini hujjatun alaika wa hujjatun laka. Itu bahasa Arabnya seperti itu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yahtiful ilmu bil amali. Ilmu akan menegur kita untuk diamalkan. Fa in ajabahu, kalau kamu sahuti panggilannya itu, iya, siap, aku amalkan. Wa illa irtahala, kalau tidak, ilmu itu akan pergi dari kamu. Tertahilu barokatuhu, artinya keberkahannya akan hilang. Wa tabqa mihnatuhu, tinggal mihnahnya, tinggal musibahnya, tinggal malapetakanya. Keberkahannya hilang, hanya menyisakan malapetaka. Minimal dengan ilmu yang kamu miliki dan tidak kamu amalkan, artinya penting dicatat, setelah engkau mengerti dan engkau melanggar, dosamu lebih besar daripada sebelum kamu tahu. Karena kesalahan yang dilakukan karena tidak tahu, Allah siap mengampuninya. Tapi kesalahan yang kamu tahu, itu adalah kesengajaan melawan Allah. Paham? Berarti manusia lagi goblok mah dosa siji ya, salah siji dosa siji. Begitu kamu sudah ngaji masih dosa ya 10 dosa kesengajaan. Ya. Ini merujuk kepada firman Allah yang berbunyi la junaha alaikum fima akhta'tum. Tidak ada dosa atas kesalahanmu itu. Akhta itu jamaknya khataya, kesalahan-kesalahan karena ketidaktahuan, karena kebodohan, karena kelengahan, karena kecerobohan, karena tidak paham, atau biasa kita sebut dengan kealpaan namanya. Itulah junaha, nggak ada dosa. Yang dicatat dosa itu walakin ma ta'ammadat qulubukum, kesengajaan hatimu ngelawan Gusti Allah. Udah tahu, maksa, itu sudah. Tartahilu syafa'atuhu laka min maulah.
syafaat ilmu itu sendiri juga akan hilang dari Tuhan. Wa yanqati'u dukhuluhu 'alaika fi hawaijika, dan akan terputus semua masukan ilmu pengetahuan dalam dirimu itu, ya tidak akan memberikan kecukupan kepadamu. Kebutuhan-kebutuhanmu itu akan tidak dapat digapai tanpa dengan adanya ilmu yang terlantar tadi, tanpa diamalkan. Begini, ilmu yang tidak diamalkan ini sebetulnya, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini kan abad ke-5. Dari kemarin kita baca seperti terjadi hari ini, ya kan gitu. Dan sekarang juga bicara sama seperti itu, bahwa ilmu pengetahuan yang tidak diamalkan itu ilmunya banyak, belajarnya rajin, sekedar paham, tapi tidak ada urusan diamalkan atau tidak diamalkan. Ini kan gejala baru, namanya pendidikan deskriptif. Gaya pendidikan deskriptif ini dulu hanya di Eropa ya, tapi sejak tahun 70 sampai 80 sekarang sudah masuk di Timur Tengah, dan sekarang di Indonesia juga pendidikan tuh ya deskriptif. Artinya pendidikan deskriptif itu adalah tidak ada urusan bagi sang guru melihat muridnya mengamalkan atau tidak mengamalkan, yang penting paham. Saya dulu masih menikmati pendidikan yang normatif itu. Pendidikan yang saya terima sejak kecil adalah sifatnya normatif. Kiai bukan hanya ngajari saya jampi sholat, tapi kiai setiap subuh keliling bawa cambuk. Yang masih tidur dicambuk, suruh sholat subuh. Paham boleh? Guru agama di madrasah hanya mengajarkan jampi-jampi sholat. Tidak ada urusan si murid sholat atau tidak. Bukan tugas saya. Tugas saya hanya ujian ditanya, dia bisa jawab, ya lulus. Pasang SD-SB guru nih di depan muridnya. Malah saking akeh guru menang karo murid di cemikit. Iya tak boleh. Nah, gejala semacam ini berarti kan bukan sekarang aja. Dari dulu juga banyak orang yang mencari ilmu tak hanya sebagai ilmu, hanya sebagai pengetahuan. Jadi kayak orientalis, belajar istishraq, belajar ketimuran, hafal Quran, hafal hadis, ngerti madzhabul arba'ah, ngerti ilmu tasawuf, tapi dia sebagai orientalis, sebagai ilmu. Ya kan begitu. Lebih pintar dari kamu kok. Ya sekarang depend on ilmu apa. Saya ngajarin orang masak sambal goreng, ngajarin sayur asem, ya kan. Bahannya uceng, melinjo, dage kampul, kacang tanah, laos, bawang, habrang, asem, wis pinter. Ternyata begitu dia berumah tangga, ilmu yang saya berikan jangan asem tidak dipakai. Jangan asem gak dipakai kencur. Saya sudah ngasih pelajaran human relation beberapa tahun yang lalu di sini.
ilmu yang sangat mahal sekali. Ternyata tidak ada apresiasi dari kita semuanya. Soalnya beli bayar sih ngaji nih. Ya, ada Mas Tommy Sutomo, bendahara Pelabuhan Udara Cengkareng tuh. Datang ke sini malam Jumat lagi ngaji Human Relation. Dia nanya bayarnya berapa? Gratis. Ah, saya ngaji ilmu ini nih $200 sekali ketemu, sekali pertemuan, Pak. $200 bayarnya. Di sini gratis. Iya. Saya sudah mengajarkan salah satu human relation adalah satu, tolong hormati nama orang. Karena di dunia ini yang paling berharga adalah nama diri kita. Makanya jangan sekali-kali menulis nama orang salah. Dicek dulu, pakai C, H, apakah pakai KH, apakah pakai I, apa pakai Y. Minimal kita tanya kepada yang bersangkutan, how to spell your name. Ternyata angger baik sih. Sama sekian, Muhammad Sakur. Ana maning Ahmad Yaskur maning. Ana maning sing acara berikutnya adalah santapan rohani disampaikan oleh mubalik yang saya tidak kenal namanya. Gelem busung gitu menangis gitu. Iya. Itu kan berarti amal yang tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan. Saya sudah bilang, perempuan tuh cenderung lebih suka disanjung daripada ditegur, apalagi dibentak-bentak. Apapun yang istri kita perbuat, sekecil apapun, cobalah sanjung dia. Memberi stimulasi kepada dia untuk meningkatkan kinerjanya. Bating dia. Menganjang semuanya enaknya kekletet-kletet baik, orang ngelem-ngelem macan. Itu kan ilmu yang tidak diamalkan. Terus, iya. Nah kalau ilmu propaganda, saya lagi tadi ada Haji Ubed baca buku teknik of propaganda dan brainwashing, teknik of persuasi from propaganda to brainwashing. Bukunya kecil-kecil rupanya dibilang, mau saya baca. Itu buku tahun 63-an, persuasi, teknik persuasi, propaganda dan cuci otak. Saya bilang tolong dan difotokopikan lagi, diperbesar bisa baca. Nah kalau saya belajar ilmu propaganda perlu diamalkan enggak? Kalesan sudah mah. Saya juga belajar ilmu sihir kok. Perlu diamalkan nggak? Paham nggak? Ya itu masalahnya. Ya itu harus paham sendiri, Bang. Masa harus diuraikan begitu? Mengamalkan ilmu seperti apa? Ya mikir beda ya. Nah kalau ilmu seksologi perlu diamalkan nggak? Perlu. Perlu disampaikan nggak? Perlu. Tapi masyarakat kita masih belum menerima seksologi sebagai mata pelajaran. Itu karena masalah-masalah ya norma juga sih. Iya. Saya sendiri juga sebetulnya sangat mendukung sekali. Adapun keberatan kata-kata yang joroknya itu ya diganti pakai bahasa Inggris aja sih. Iya, jangan bilang anu, bilangnya penis. Jangan bilangnya anu, bilangnya apa ya? Nah, major labia, bilangnya minor labia, namanya vagina, itu namanya G-spot dan sebagainya. Ya kita, ya iya, crotch namanya, jano. Ya kan bisa saja. Iya, sebegitu pun artinya akan meningkatkan kualitas rumah tangga kita. Iya, banyak orang yang kawin tapi ya cintanya cinta dungu. Goblok kah? Kedua terus.
Sampai ada seorang perempuan yang mengatakan, saya sudah punya anak 4, nggak pernah merasakan di mana enaknya. Ya goblok beli gitu. Nah itu perlu diamalkan dan perlu disebarluaskan. Tapi sementara amalkan pribadi aja dulu gitu. Cuma yang paling aneh, saya belajar seksologi itu sejak umur 10 tahun ke 4 SD. Ekonomi ya. Iya. Iya. Betul. Betul saya betul ya. Betul. Iya. Ya, karena kita punya punya kultur yang berbeda lah. Kultur kita sangat berbeda. Itulah makna mengamalkan ilmu semacam itu. Oke. Fa inna irtahala likaunihi baqiya kusuran, ilmu itu akan pergi dari kita karena dia hanya sebagai kulit saja. Fa inna lubbal ilmi al-amal. Inti daripada ilmu adalah amal, baru dirasakan ilmu itu. Kalau tidak pernah diamalkan, kita tidak pernah merasakannya. Ya, kemanfaatannya, efektivitasnya, kegunaannya, keuntungannya dari ilmu yang kita peroleh, yang nggak ada. La tasihhu mutaba'atuka lirrasuli sallallahu alaihi wasallam hatta ta'mala bimaqal. Tidak sah ya keikutsertaanmu bersama Rasul. Ngintil sian Kanjeng Nabi nggak ada artinya kecuali kamu sudah bisa melaksanakan apa yang beliau katakan. Kenapa Kanjeng Nabi kita mah beli apa los ngalorong itu ya los beli apa. Iya, tidak ada tuntutan. Kali kita mah ngantel serok beliau wis. Iya. Kapiasem temen. Iya, kader sing enak sira dewek. Idza amilta bima amaraka bihi, apabila engkau mengamalkan apa yang beliau perintahkan kepadamu, istaqbala qalbuka wa sirruka, maka hatimu dan sirmu akan menghadap. Wadkhalahuma ala rabbihima azza wa jalla, ya, dan akan masuk ke dalam hati kita dan sir kita, ya, ketuhanan, ya, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala itu. Ilmuka yunadika, ilmumu selalu memanggilmu, walakinnaka la tasma'uhu, tapi engkau tidak mendengarnya, beli kurungu. Li'annahu la qalbalaka. Karena apa? Ya karena ya enggak ada hatinya. Isma'hu bi'uduni qalbika wa sirrika. Oleh karena itu dengarlah panggilan ilmu itu dan tidak ada tuntutan. Kali kita mah ngantel serok beliau wis. Iya. Kapiasem temen. Iya, kader sing enak sira dewek. Idza amilta bima amaraka bihi, apabila engkau mengamalkan apa yang beliau perintahkan kepadamu, istaqbala qalbuka wa sirruka, maka hatimu dan sirmu akan menghadap. Wadkhalahuma ala rabbihima azza wa jalla, ya, dan akan masuk ke dalam hati kita dan sir kita, ya, ketuhanan, ya, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala itu. Ilmuka yunadika, ilmumu selalu memanggilmu, walakinnaka la tasma'uhu,
tapi engkau tidak mendengarnya, beri kurungu. Li'annahu la qalbalaka. Karena apa? Ya karena ya enggak ada hatinya. Isma'hu bi'udhuni qalbika wa sirrika. Oleh karena itu dengarlah panggilan ilmu itu dengan hatimu dan dengan sirmu. Sir ini palung hati yang paling dalam, namanya sir. Di mana letaknya? Ya di situ. Wa aqbil qawlahu fa innaka tantafi'u. Dan terimalah pendapatnya, kata-katanya, maka engkau akan bisa memanfaatkannya. Al-ilmu bil amali, ilmu yang diamalkan yuqarribuka ilal alimil munazzili lil ilmi, akan mendekatkan dirimu kepada yang maha berilmu, yang menurunkan ilmu itu kepadamu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa mengamalkan ilmu yang sudah kau ketahui akan mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu yang punya ilmu tadi. Yang punya ilmu adalah Allah, dan ilmu itu satu. Ya, mazhab cadang pinggan itu tidak meyakini ada ilmu agama, ilmu umum, ilmu nggak ada. Ya ilmu, ya ilmu. Ilmunya Allah semuanya. Ya tergantung untuk apa ilmu itu. Kalau untuk mencari dunia, ya namanya ilmu dunia. Kalau untuk mencari akhirat, ya ilmu akhirat. Itu aja kok. Dr. Idris itu di Jatibarang tuh, kalau pasiennya orang miskin itu nggak diminta bayaran. Pinten dok, dah, ya, makasih dah buat ongkos pulang aja nih obatnya. Ya Allah, dokter kalau pasiennya miskin gratisin. Ilmu apa namanya? Dunia tak akhirat. Ada mubalik dipanggil, tarifnya 15 juta. Ilmu dunia mah akhirat. Ya, tapi ini kan realita di lapangan kan tidak seperti itu. Tetap bae bakal ana wong garep pagi cakat, sing digulati ya guru ngaji. Sing berarti guru sing ngajar fikih, sing ngajar Al-Qur'an, bakal sing ngajar matematika di pejakat beli. Ya beli. Guru sing ngajar biologi di pejakat beli. Yang biologi mah ilmu umum, ilmu agama. Iya kan? Dari mana? Jangan-jangan Imam Ghazali ini orang yang pertama kali membagi ilmu agama itu. Karena kitabnya Ihya ilmu agama. Imam Ghazali itu dosanya tuh. Jangan ketawa, Imam Ghazali manusia berdosa juga kok, sama aja. Iya. Ya. Sebab kalau kita nanya, kita pada Kanjeng Nabi, talabul ilmi fardhatun. Mencari ilmu itu harus. Fardhatun itu harus. Kalau fardun wajib. Ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi. Yang dimaksudkan ilmu oleh Nabi, ilmu apa? Agama tak umum? Luas. Oke. Waktu Nabi ngomong begitu tuh, sudah ada ilmu fikih belum? Ilmu tafsir? Ilmu hadis? Ilmu tajwid? Jadi ilmu apa? Wajib. Minal mahdi ilallah diwajib. Ilmu apa? Ilmu yang sudah ada waktu itu. Pasti Nabi tidak akan menyuruh ilmu yang belum ada dong.
Sir bisa beli teko ngelati jalan sang nasungune. Yang belum ada aja, yang ada aja dulu. Makanya implementasinya ya pada pergi ke Yunani, belajar Aristoteles, karya-karya Anaximenes, Anaximandros, Pythagoras, Socrates, dan sebagainya. Belajar ke India, belajar ke Mesir, belajar bikin kertas dan sebagainya, bikin perahu, bikin kapal dan sebagainya. Iya kan? Bahkan di ITB kuliah sama pesantren. Itu pesantren itu. Kenapa kita tidak mengatakan pesantren ITB? Hari santri itu hari siswa bukan? Ini persoalannya. Disinilah makanya the language as an ideology, bahasa sebagai satu ideologi. Bagaimanapun juga bahasa itu memberi warna ideologi bangsa itu. Bahwa diskriminasi laki perempuan, perjuangan gender, kesetaraan laki perempuan, nonsen. Orang Indonesia dari dulu tidak pernah membedakan laki dan perempuan. Lihat bahasanya. Kamu, laki atau perempuan? Anta, laki atau perempuan? Anti, kalau kamu, huwa, laki atau perempuan? Hia, dia, laki atau perempuan? Tidak membedakan. Itu artinya kita tidak pernah membedakan laki perempuan. Ini kan satu ideologi yang tidak bisa dibantah. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته